baik. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom pagi. Doa ratu surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Sebagai yang dikatakan. Haleluya. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Kau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Allah Bapa yang marahin, terima kasih puji syukur Bapa karena Kau telah membawa kami dari kegelapan malam masuk ke terang pagi ini, sehingga kami boleh bangun dengan sehat dan dapat berkumpul kembali dengan Romo Bun dan para teman-teman yang diberkat. Terima kasih ini semua atas kemurahan Engkau ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan-renungan dan pengajaran-pengajaran dibawakan oleh Romo Bun. Semoga Romo Bun selalu diberi kesehatan sehingga selalu tetap dapat mendampingi kami di setiap kesempatan. Dan kami akan lebih mengerti apa yang telah diajarkan oleh Romo sehingga kami akan menjadi lebih baik lagi mengerti apa yang diajarkan oleh para nabi, para orang-orang kudus yang telah berbuat baik. Semoga iman kami lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Semua ini adalah semua karena karunia-Mu sehingga kami boleh memperoleh berkat dari-Mu dengan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Romo kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita sampai pada hari-hari terakhir Paulus dalam perjalanannya menuju ke Roma. Ya, karena Paulus naik banding ke Roma. Kenapa kok naik banding? Karena memang rupa-rupanya Festus itu seperti Pilatus, utusan dari Kaisar Roma yang harus jaga daerah jajahannya di Yerusalem. Dan istananya, tempat istirahatnya ada di Kaisaria. Kaisaria itu satu kota yang cukup ramai karena di sana ada tempat untuk istirahat dan tempat di mana orang-orang gede itu punya villa, boleh dikatakan saat zaman sekarang ini villa, tempat istirahat orang-orang gede. Maka hanya pada saat-saat tertentu saja, misalnya hari raya yang ada di Yerusalem, mereka seringkali pergi ke Yerusalem. Pertama-tama untuk menjaga keramaian. Karena orang-orang Israel pada zaman itu mempunyai banyak pesta, banyak perayaan-perayaan. Misalnya ada perayaan Paskah itu yang terbesar. Hampir seluruh orang yang ada di mana-mana itu berkumpul sehingga perlu pengamanan. Maka ketika kita melihat Injil Matius misalnya saja, ketika Yesus disalibkan, itu banyak orang asing datang. Sehingga orang-orang itu yang sudah terprovokasi dengan berita bahwa setiap ada penyaliban, itu pasti orang-orang yang disalib itu adalah para penjahat. Sehingga salah satu ciri khas dari orang yang disalib itu adalah diolok-olok. Nah, waktu itu ketika Yesus disalibkan pada hari Paskah,
sehingga orang-orang banyak yang berkumpul di Yerusalem, dan orang-orang yang tidak kenal Yesus, orang-orang yang ada dari mana-mana, itu juga ikut mengolok-olok Yesus. Dikatakan di sana ada orang-orang yang lewat begitu saja ikut mengolok-olok Yesus. Nah, hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, hari raya apalagi, itu memang sering dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Pada saat tertentu, orang-orang yang ada di Kaisaria, seperti Festus, Herodes, dan juga yang lain-lainnya, yang punya villa di sana seringkali kumpul di Yerusalem. Nah, karena Festus itu orang baru yang baru saja menggantikan Felix, ya. Gubernur Felix pindah ke Roma, ditarik dan diganti Festus, masa jabatannya sudah selesai, maka Festus juga ingin mencari simpati dari orang-orang Yahudi supaya dia suaranya seringkali bisa didengar. Dan rupa-rupanya Festus itu sedikit agak berpihak pada orang Yahudi, sehingga dia menawarkan bagaimana Paulus mau diadili, mau dihadapkan di mahkamah. Dia nggak mau karena sudah ada rencana dari orang-orang Yahudi, Paulus mau dibunuh, nggak diadili. Sehingga dia mengatakan, kami naik banding, saya naik banding. Akhirnya lah Paulus berlayar ke Roma, itu di bab 27. Kisah di bab 27 itu praktis sebuah cerita, ya, sebuah cerita yang cukup menarik, apa yang dialami oleh Paulus selama dia berlayar, dan lewat mana saja. Rupa-rupanya Paulus juga melewati, menyisir pantai Laut Tengah, ya. Kalau kita melihat petanya, itu tidak langsung nyebrang laut di tengah-tengah, tetapi menyusuri pantai, sehingga sampai juga di tempat di mana Paulus pernah mengunjungi orang-orang Yahudi yang ada di situ. Kita baca saja bersama-sama, ya. Paulus berlayar ke Roma dari Kisah Rasul bab 27, nanti bab 28 selesai Kisah Rasulnya. Maka Bapak Uskup sering mengatakan, sekarang tugas kita lah membuat Kisah Rasul bab 29. Jadi kisah gereja kita masing-masing. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, jadi rupa-rupanya Paulus tidak sendirian. Nanti akan kita lihat sama siapa dia. Bahwa kami akan berlayar ke Italia, ke Roma. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Rupa-rupanya ada banyak juga orang-orang yang ditahan oleh pemerintahan Roma yang ada di Yerusalem, sehingga mereka harus diadili di Roma. Masalahnya apa? Pasti macam-macam. Kita nggak pernah diberitahu di situ. Siapa yang membawa perwira itu? Namanya Julius. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Ya, dari situ kita melihat petanya itu ada di pantai. Kalau kita melihat peta dari perjalanan Paulus dalam kitab suci, itu di paling belakang itu ada perjalanan Paulus yang ketiga ke Roma. Sungguh luar biasa perjalanannya, tantangannya, cobaannya luar biasa. Jadi Paulus
menyusuri pantai dari Kaisaria. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Sehingga ada orang yang menyertai Paulus juga, namanya Aristarkus, orang dari Makedonia. Makedonia itu sekitar dari Filipi sampai Tesalonika, lalu ke atas itu orang Makedonia. Kita masih ingat waktu itu ada seorang yang bernama Alexander Agung, seorang yang penyebar Helenistis, itu juga dari Makedonia. Itulah yang mengawali penyebaran budaya Yunani sampai ke seluruh daratan Asia, sampai ke Mesir. Kita lihat di sana, sebetulnya Mesir itu sudah dekat dengan Yerusalem daripada ke Italia. Lalu pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Kita lihat Sidon itu di atas. Ya, kalau kita pernah mendengar cerita wanita Kanaan yang berasal dari Sidon, Tirus Sidon, di dalam Matius 15, 21 sampai 28, di sana ada seorang ibu yang anaknya kerasukan setan dan disembuhkan oleh Yesus. Dalam satu cerita yang sangat dramatis, yakni ibu yang dari Sidon itu dianggap sebagai anjing karena bukan orang Israel. Nah, di Sidon itu yang di sini ya, di atas Yerusalem itu. Jadi menyusur pantai, tidak langsung nyebrang ke sana, tapi melewati perjalanan kapal itu harus lewat sana. Julius itu perwiranya yang ada di kapal itu memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Jadi Paulus rupa-rupanya ketika kapal itu berlayar dan mampir di pelabuhan-pelabuhan, itu Paulus diberi kebebasan untuk mengunjungi tempat. Karena apa? Karena ternyata apa yang dijalani oleh kapal itu lewat tempat-tempat di mana Paulus itu pernah mengunjungi, bahkan lewat dekat rumahnya ya. Kalau ke utara itu dekat Tarsus, tapi naik kapal dia. Tarsus di sini, di atas, lalu baru menyeberang ke sana. Itu kan Paulus waktu pertama kali bersama dengan Barnabas, itu kan bahkan melewati pulau ya, yang ada di sebelahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan satu kapal itu mengunjungi tempat-tempat di mana Paulus juga pernah mengunjunginya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Ini pulau Siprus ada di sini. Tapi di sana memutar ke sana, lalu sampai ke mana? Pulau Siprus. Ini pulau Siprus di mana Paulus bersama dengan Barnabas pernah mengunjungi pulau ini lewat Salamis dan berlayar nanti sampai di Pamfilia. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia, kita ingat Paulus itu dari Kilikia ya, daerah Kilikia dari kota Tarsus. Ini yang ada merahnya di sini. Jadi menyusur ke sini, lalu ke Pamfilia. Dulu kan Paulus pertama kali dengan Barnabas itu berlayar ke sini dan berlabuh di Pamfilia. Ini perjalanan Paulus yang pertama. Rupanya Paulus juga mengikuti perjalanan kapal yang lewat di sini. Sampai di Mira di daerah Likia.
Jadi daerah sini nih. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Jadi Alexandria itu ada di Afrika ya. Jadi ganti kapal rupa-rupanya di sini. Ada kapal dari Alexandria yang mau ke Roma, ke Italia. Sehingga orang-orang satu kapal itu rupa-rupanya pindah dari kapal ini menuju ke kapal yang berangkat dari Alexandria. Dan dari kisah-kisah itu kita bisa membayangkan rupa-rupanya di Laut Tengah ini cukup ramai kapal-kapal yang berlayar pada zaman itu. Maka Paulus juga pernah mengirim surat ke Roma, berarti kan surat itu dibawa oleh para pedagang kapal-kapal yang ada di sekitar Laut Tengah. Karena nanti kita akan sampai ke Italia itu masih cukup jauh di sana. Ya. Jadi perdagangan, perjalanan, dan juga relasi hubungan antara satu dengan yang lain, bangsa satu dengan yang lain, lewat kapal itu pada zaman itu sudah cukup ramai, sudah cukup banyak. Sehingga surat-surat Paulus yang ditulis oleh Paulus, misalnya saja, Paulus kan menulis surat kepada orang Roma, meskipun Paulus belum sampai ke Roma. Dengan demikian berita-berita tentang orang-orang Kristiani yang ada di Roma itu sudah didengar oleh Paulus dalam kondisinya seperti apa, Paulus juga mengerti. Sehingga Paulus ketika ada di Efesus, ya, itu pernah menulis surat. Ya, Efesus itu di sekitar sini nih. Efesus itu menulis surat kepada umat di Roma, sehingga terjadi kontak satu dengan yang lain. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Jadi rupa-rupanya Paulus menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa, kapalnya nggak maju-maju karena apa? Karena anginnya nggak bisa dikendalikan. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta. Kita lihat Pulau Kreta. Kita ingat Pulau Kreta itu tidak jauh dari Korintus di sini. Pulau Kreta. Pulau Kreta itu Yunani. Kita ingat siapa kalau kita kita ingat kata Kreta, Pulau Kreta. Rupanya Titus ada di situ. Kita punya surat kepada Titus, surat pribadi itu ada 4, Timotius, 1-2, Titus, dan Filemon. Rupanya Titus itu menjadi pewarta atau uskup di Kreta. Melewati Tanjung Salmone, kelihatan nggak Pak? Dibesarkan bisa nggak? Salmone. Kadang-kadang kata yang kecil-kecil nggak kelihatan. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami ke suatu tempat yang bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Itu kota-kota kecil yang seringkali tidak mudah dilihat. Pulau Kreta itu ada di bawah sedikit. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang karena angin yang luar biasa yang diceritakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 22 kalau nggak salah. Itu rupa-rupanya yang dialami oleh Paulus ketika berlayar ke Roma. Dengan demikian kita melihat bahwa rupa-rupanya
surat Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, itu tidak semua ditulis oleh Paulus, rupanya ditulis oleh murid-muridnya Paulus juga, seperti surat-surat yang lain. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran besar dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Rupanya Paulus mempunyai feeling yang cukup baik ketika mau melanjutkan berlayar ke Roma, karena apa? Anginnya yang sangat jelek, cuacanya yang sangat tidak menguntungkan, itu membuat kapalnya itu berbahaya sekali. Kita bisa membayangkan saja bagaimana kalau kita naik kapal dan anginnya itu luar biasa. Pasti kita semua juga merasakan khawatir. Sebetulnya Paulus itu sudah punya feeling atau punya pengalaman kali ya, bagaimana Paulus juga berlayar dengan kondisi seperti itu. Lalu Paulus mengatakan jangan berangkat sekarang, nanti kita tunggu saja kalau angin sudah mulai reda atau mulai baik cuacanya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Mungkin merasa bahwa perwira itu sudah sering berlayar dan nahkoda serta jurumudi lebih berpengalaman. Tapi Paulus yang mengingatkan, didiamkan saja. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Ya. Kota Phoenix itu nggak terlalu kelihatan ya dalam peta. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta. Kita lihat Pulau Kreta di situ, di bawah. Yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Jadi turun lagi ke Pulau Kreta. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali, menyusur pantai Kreta. Rupanya punya pengalaman juga di Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah pulau di negara Yunani sekarang ini. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, bayangkan. Angin badai yang disebut angin timur laut. Kalau kita melihat Pulau Kreta itu ada di tengah-tengah laut tengah, ya. Pulau kecil di antara laut yang begitu besar. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Bentar lagi kita pergi 10 menit lagi. Itu yang kemarin. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bayangkan itu. Kita di tengah lautan, di mana-mana tidak kelihatan, terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Itu kelihatan di Kauda, di peta itu, sebuah pulau kecil bernama Kauda. Di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Mungkin bapak-bapak yang pernah naik kapal atau pernah punya pengalaman jadi angkatan laut bisa membayangkan seperti itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal,
mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di betis Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Bayangkan itu berhari-hari hanya terapung-apung di kapal. Sebuah tantangan yang luar biasa besarnya yang dialami oleh Paulus dan para Tunggu seberapa jam lagi ya? dan para tahanan yang ada di kapal itu. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Mungkin nanti ada yang punya pengalaman bisa menjelaskan apa ini alat-alat kapal dari tangan mereka. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bayangkan itu. Saya kemudian ingat Bapak Uskup dari Ketapang, Kalimantan, waktu menyusuri sungai itu ombaknya gede banget. Bapak Uskup dengan kapal dan juga dengan umat yang cukup banyak. Anginnya gede, badainya luar biasa, pada ketakutan semua. Setelah sampai di tempat, gimana Bapak Uskup? Kami tadi takut, tetapi saya merasa aman, merasa tenang karena ada Bapak Uskup. Bapak Uskupnya bilang, apa aja juga takut. Jadi sama-sama ya, mereka merasa aman, ada Uskupnya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi sebetulnya Paulus sudah mengingatkan ya, jangan berlayar di sini, berbahaya, ini cuacanya tidak baik, tapi mereka tetap berlayar, lebih percaya kepada tukang kemudi. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa dalam kondisi seperti itu, meskipun kita sudah keliru, jalannya sudah salah, tidak menerima nasihat Paulus, tetapi Paulus tidak marah, tidak memaki-maki mereka, tapi justru menenteramkan mereka saat mereka merasakan adanya tantangan yang luar biasa. Mereka tidak disalahkan, tetapi tetap diberi nasihat, supaya kamu tetap bertabah hati. Kadang-kadang bisa terjadi, kamu sudah saya beritahu, sudah saya ingatkan seperti ini, tapi kamu tidak nuruti aja. Udah, saya nggak mau lagi. Tapi Paulus dalam imannya yang sangat kuat, menasihati para atau orang-orang yang berada di kapal yang cukup banyak itu. Di dalam perasaan dan iman Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi kapal ini akan hancur, tetapi semua orang yang naik kapal ini akan selamat. Itulah yang dirasakan, dialami oleh Paulus. Apa yang dialami oleh Paulus? Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu
dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar." Berarti kan Tuhan sudah menentukan bahwa hari itu saat tertentu Paulus akan menghadap kaisar. Berarti pasti selamat kan? Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ini luar biasa ya, bagaimana iman Paulus dapat berelasi kuat dan bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui malaikatnya yang ada di sisinya, yang mengatakan bahwa mereka pasti akan selamat sampai ke tempat tujuan. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nanti kita akan melihat di pulau mana itu, ada di bawahnya. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di lautan Adria. Bayangkan itu, terombang-ambing terus. Kalau kita melihat gambar atau peta, itu perjalanan kapal itu naik turun, mungkin terombang-ambing ke sana dan tidak menentu jalannya. Seperti apa itu? Seperti kalau kita melihat di laboratorium, itu perjalanan jantung kita naik turun ya. Detaknya atau apanya itu, tensinya itu naik turun seperti itu, mengerikan. Karena di laut lepas yang sangat terbuka. Laut Adria namanya. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu juga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal itu. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat," kata Paulus. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Itu diyakinkan oleh Paulus karena Paulus sudah mendapat berita dari malaikat Tuhan bahwa mereka akan sampai ke Roma dengan selamat, ke Italia, meskipun di tengah perjalanan mereka harus menantang ombak dan badai yang luar biasa. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Kita lihat berapa jumlah orang yang ada di kapal. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Banyak banget ya.
Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Itulah ceritanya sebagian dari perjalanan Paulus yang rupa-rupanya tantangannya luar biasa. Badai dan tofan, kapalnya hancur, mereka semua tidak bisa makan, dan lama sekali akhirnya mereka selamat sampai ke sebuah pulau. Di mana pulau itu kita akan lihat hari Jumat nanti. Terima kasih, itu perjalanan Paulus yang luar biasa demi bertemunya Paulus dengan sang kaisar yang akan ditemui karena Paulus ingin naik banding. Itu dulu, nanti terakhir hari Jumat kita lanjutkan sampai di Roma. Terima kasih. Sangat menegangkan sekali ya, Mbak. Rasanya di kursi ini juga goyang-goyang. Dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh diajukan langsung dengan membuka speakernya, di-unmute dulu. Mungkin ada yang punya pengalaman naik kapal terkatung-katung. Kalau kita lihat surat Paulus kepada umat di Korintus 2 Kor 11 ayat 25 dikatakan di sana juga, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Inilah pengalaman Paulus, di mana dia meskipun banyak cobaan dan tantangan, kalau dikumpulkan dengan pengalaman-pengalaman pahit yang lainnya, itulah perjalanan dia untuk mengikuti Kristus dengan setia. Jadi mengikuti Yesus ternyata memang tidak mudah. Tidak seperti waktu dia menjadi orang Farisi, orang yang paling depan, orang yang ada di atas terus, tidak pernah hidup di dalam penderitaan. Dia berada di atas memerintah orang lain. Tetapi ketika menjadi pengikut Kristus, dia mengatakan, dalam perjalanan diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, dan lain-lainnya. Namun, rasa-rasanya dia merasakan sukacita meskipun banyak tantangan dan banyak cobaannya. Inilah sukacita di dalam Kristus, sukacita yang sejati. Kita mau belajar dari Paulus bahwa meskipun kita juga dalam mengikuti Kristus banyak cobaan, banyak tantangan, banyak penderitaan yang seringkali tidak
mudah untuk diatasi, tetapi kita mau belajar supaya kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itulah sukacita yang sejati. Amin. Jadi memang jadi kalau manusia tantangan tuh pasti ada, tapi di sini mungkin mau dikasih Tuhan kasih lihat Paulus tuh betapa besar tantangannya, dan kita pun sebagai manusia seperti Paulus gitu ya mau tetap melekat kepada pokok anggur, maksudnya gitu ya mau ya, jangan sampai terlepas. Jadi tetap jalan keluarnya pasti ada gitu ya mau. Mungkin punya pengalaman, Dewi? Enggak mau, cuma kayak pengalamannya kecil-kecil sih mau. Tuhan baik banget sama aku mau. Jadi nggak besar seperti Paulus gitu mau. Akhirnya mau. Itu kalau Paulus memberi surat kepada orang-orang Roma itu ditujukannya ke siapa ya Roma? Terus yang terima siapa gitu suratnya? Siapa ya? Bu Aning mau. Bu Aning. Kan suratnya itu berseliweran banyak ya. Kalau kita lihat dari pertama itu kan ada 13 surat yang ditemukan ya, yang bisa dibaca, tetapi rupa-rupanya ada banyak surat yang hilang. Kalau kita lihat cerita-cerita para ahli kitab suci itu. Ada yang surat Korintus itu juga kadang-kadang nggak ada yang nggak nyambung gitu. Berarti ini ada surat yang hilang ini, nggak bisa direkonstruksi lagi. Dan surat-surat juga bisa dipisahkan jadi beberapa surat. Gitu. Pasti ada tukang pos yang ngirim ya. Lalu di dalam komunitas di beberapa tempat itu juga pasti ada orang-orang yang menjadi ketua lingkungannya di sana. Ada satu komunitas, pasti ada yang mengumpulkan orang. Dari kumpulan itu, meskipun tidak ditulis ya kepada orang siapa, yang 9 itu, yang 4 itu khusus untuk Timotius, Titus, dan Filemon, tetapi yang ke Roma, ke Korintus itu untuk jemaat. Jadi pasti ada jemaat yang kadang-kadang berkumpul seperti yang diceritakan, bahwa jemaat berkumpul di suatu tempat, di sinagoga atau tempat-tempat ibadat. Dan biasanya pada saat-saat itu orang-orang berkumpul dan mereka membacakan surat Paulus itu untuk jemaat keseluruhannya. Tidak disebutkan siapa yang terima surat Paulus. Mungkin suaminya Bu Aning yang terima. Dibalas. Oke. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena kami boleh menerima renungan pengajaran dari Romoku yang mengerjakan perjuangan Paulus begitu berat, tantangan dan percobaan dalam menyebarkan cita-cita tentang Yesus Kristus. Semoga kami di kehidupan Paulus, sehingga kami tetap setia terhadap Yesus, walaupun apapun yang kita hadapin, tantangan atau apapun juga, tetap setia dengan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami akan berpisah untuk melaksanakan tugas kegiatan kami masing-masing. Untuk itu kami mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun, sehat, walafiat, tantangan dan cobaan boleh kami lalui dengan baik, sehingga kami senantiasa bersama dengan Engkau dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu.